Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai legalitas hukum pidana. Pada materi kali ini, kami akan membahas mengenai asas legalitas, aspek asas legalitas, dan perkembangannya di Indonesia. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Zamzam Nujaman. Terus yang kedua ada Octavian Afrizal. Yang ketiga ada Hamim. Yang keempat ada Bayu. Dan yang terakhir ada Alto. Sebelum ke pembahasan, bahwasanya pada zaman Romawi kuno dikenal adanya istilah kriminal extraordinaria, yang berarti kejahatan-kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Ketika hukum Romawi kuno diterima oleh raja-raja Eropa Barat, istilah kriminal extraordinaria diterima pula. Nah, ketika istilah kriminal ini diterima oleh raja-raja Eropa Barat, maka kondisi ini menjadi sesuatu yang memungkinkan untuk raja-raja berkuasa dan bertindak sewenang-wenang terhadap perbuatan-perbuatan yang dikatakan jahat, namun belum diatur di dalam undang-undang. Lahirnya Magna Carta Libertatum di Inggris pada tahun 1215 merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap praktik kesewenang-wenangan raja di masa itu. Nah, hal ini merupakan fase pertama ketika manusia mulai memikirkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Adapun upaya penghormatan terhadap hak asasi manusia sebenarnya telah ada sebelum lahirnya Magna Carta. Misalnya di kitab suci agama Hindu, yaitu kitab Veda, telah membicarakan perlunya penghormatan atas hak asasi manusia sejak 3000 tahun yang lalu. Lalu di Piagam Madinah yang ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi, sebenarnya juga merupakan deklarasi kesepakatan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam ilmu hukum, ada ungkapan yang menyatakan bahwa hukum itu tertinggal dari peristiwanya. Hal ini dikarenakan untuk merubah hukum harus melalui prosedur dan tidak dapat dilakukan setiap waktu. Dalam hukum pidana, penciptaan asas legalitas pada tahun 1801 oleh Paul Johann von Verbach mengandung arti yang sangat mendalam, yang dikembangkan menjadi adagium nullum delictum nulla poena sine pravia legi poenali, yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana. Asas legalitas yang dikenal dalam hukum pidana modern muncul dari lingkup sosiologis abad pencerahan yang mengagungkan doktrin perlindungan rakyat dari perlakuan sewenang-wenangan kekuasaan. Sebelum datang abad pencerahan, kekuasaan dapat menghukum orang meski tanpa ada peraturan terlebih dahulu. Saat itu selera kekuasaanlah yang memiliki hak untuk menentukan apakah perbuatan dapat dihukum atau tidak. Sehingga untuk menangkal hal tersebut, hadirlah asas legalitas yang merupakan instrumen penting perlindungan kemerdekaan individu saat berhadapan dengan negara. Dengan demikian, apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dihukum menjadi otoritas peraturan, bukan kekuasaan. Menurut para ahli hukum, akar gagasan atas asas legalitas berasal dari ketentuan yang diatur pada pasal 39 Magna Carta 1215 di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau peraturan perundang-undangan kecuali terdapat putusan peradilan yang sah. Ketentuan ini diikuti Habeas Corpus Act 1679 di Inggris yang mengharuskan seseorang yang ditangkap diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam Declaration of Independence 1776 di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan karena tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas secara yuridis, menurut ketentuan hukum pidana positif Indonesia, asas legalitas terletak di buku 1 KUHP tentang aturan umum atau General Rules. Namun yang patut digarisbawahi adalah bahwa aturan umum yang ada dalam buku 1 KUHP
itu sendiri merupakan subsistem dalam sistem pemidanaan substantif di Indonesia, sekaligus sebagai induk atau pusat dari keseluruhan sistem pemidanaan di Indonesia saat ini. Sehingga wajar sekali bahwa asas legalitas juga menjadi salah satu asas induk, pusat atau sentral dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Dasar hukum yang mengatur mengenai asas legalitas terlihat dalam ketentuan formulasi pada pasal 1 ayat 1 KUHP yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada. Sebelum perbuatan dilakukan, berdasarkan ketentuan formulasi asas legalitas tersebut, diberikanlah analisis bahwa sumber atau dasar hukum untuk mengangkat atau menetapkan suatu perbuatan yang awalnya perbuatan biasa menjadi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana adalah hanya undang-undang. Oleh karena itulah, asas legalitas dalam pengertian menurut KUHP tersebut dikenal dengan sebutan asas legalitas formal. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan asas legalitas. Jadi asas legalitas itu memiliki tujuan pokok dalam sistem hukum. Ada 5 di sini. Yang pertama yaitu melindungi hak asasi individu. Asas legalitas itu menjamin pemerintah untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan dan untuk melindungi hak-hak dasar individu dari setiap penindasan yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menegakkan keadilan. Nah, asas legalitas ini mengedepankan sistem hukum yang adil di mata semua orang. Jadi semua orang itu diperlakukan sama di mata hukum tanpa memandang jabatan ataupun yang lain, tanpa adanya diskriminasi. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan kepastian hukum. Mengatur batasan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sehingga suatu individu dan masyarakat itu tahu apa yang diharapkan dari mereka. Yang keempat, membatasi kekuasaan pemerintah. Nah, asas legalitas ini itu juga untuk memastikan pemerintah itu bertindak sesuai dengan hukum, sesuai dengan peraturan yang ada, supaya tidak bertindak sewenang-wenang tanpa adanya pertimbangan hukum. Nah, yang kelima yaitu membangun kepercayaan masyarakat. Asas legalitas ini itu salah satunya untuk menumbuhkan keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada dengan konsistensi dan keadilan dalam penerapan undang-undang. Kemudian masuk ke prinsip asas legalitas. Nah, prinsip-prinsip asas legalitas di sini itu ada 3. Yang pertama yaitu lex scripta, artinya hukum pidana itu harus tertulis. Maksudnya gimana? Nah, setiap orang itu hanya dapat dituntut pidana karena perbuatannya itu terlebih dahulu terdapat rumusan peraturan undang-undang yang menyatakan bahwa perbuatan demikian itu sebagai tindak pidana. Jadi apabila seseorang melakukan sesuatu, misalkan sesuatu pidana, nah namun pidana tersebut itu belum tertulis secara hukum, maka orang tersebut tidak bisa dikenakan pidana. Harus ada terlebih dahulu aturan yang tertulis yang mengatur bahwa perlakuan tersebut itu merupakan tindak pidana. Yang kedua yaitu lex temporis delicti. Hukum pidana hanya berlaku ke depan dan tidak berlaku surut. Artinya seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang dilakukan sebelum adanya aturan pidana yang mengatur perbuatan tersebut. Dan yang ketiga yaitu larangan analogi. Nah, penggunaan analogi atau persamaan itu tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Dikarenakan hal ini, analogi itu bukanlah merupakan metode penafsiran, tetapi merupakan metode konstruksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Jadi dalam hukum pidana itu tidak boleh menganalogikan suatu tindakan pidana. Jadi ya tidak bisa disamakan begitu. Karena yaitu tadi, analogi bukanlah metode penafsiran, tapi merupakan metode konstruksi. Itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya ada aspek asas legalitas. Menurut pandangan De Schaafmeister, N. Keizer, dan EPH Sutorius, sebagaimana telah diterjemahkan oleh J.E. Sehatapi, yang pada intinya menyatakan bahwa asas legalitas sebagaimana karakteristik aslinya mengandung 7 aspek berikut ini. Yang pertama, tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua, tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi. Yang ketiga, tidak dipidana hanya berdasarkan kebiasaan. Yang keempat, tidak boleh ada rumusan delik yang kurang jelas. Kelima, tidak ada kekuatan surut dari undang-undang. Keenam, tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan dalam undang-undang. Yang ketujuh, penentuan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang. Sekian dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hamim. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan asas legalitas hukum pidana di Indonesia. Yang mana dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat ini, asas legalitas dalam hukum pidana itu diatur di dalam pasal 1 yang berbunyi ayat 1, tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan terlebih dahulu. Ayat kedua, jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Terus dalam KUHP yang lama itu tidak ada penjelasan mengenai pasal 1 ayat 1 ini yang mana mengutip dari HR atau Hoogrod atau peradilan tertinggi di Kerajaan Belanda pada saat itu yang tertanggal tanggal 12 November 1900 yang mana menyatakan bahwa penafsiran yang terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentukan undang-undang. Selanjutnya di dalam KUHP yang baru itu tidak ada juga asas legalitasnya itu juga ditemukan dalam pasal 1 yang berbunyi ayat pertama itu tidak ada suatu perbuatan pun yang dapat dikenakan sanksi pidana dan atau tindakan kecuali atas perbuatan pidana di dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Terus ayat kedua, dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang digunakan analogi atau menggunakan analogi. Dalam penjelasan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru itu diterangkan bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah undang-undang dan peraturan daerah. Asas legalitas yang merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana itu tidak boleh berlaku surut atau yang telah dijelaskan tadi. Selanjutnya ini contoh-contoh perkembangan asas legalitas itu yang ada dalam KUHP yang baru. Yang pertama itu KUHP yang baru itu menegaskan atau mengatur secara eksplisit larangan penggunaan penafsiran analogi yang menggunakan analogi tadi itu dalam menetapkan tindak pidana. Terus yang kedua itu diakuinya hukum yang hidup dalam masyarakat atau yang sebelumnya dikenal sebagai hukum pidana adat. Poin yang ketiga itu terkandung dua asas legalitas, yaitu asas legalitas formal dan asas legalitas material. Pada asas legalitas formal, dasar patut dipidananya suatu perbuatan adalah undang-undang atau hukum yang tertulis yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan pada asas legalitas material menentukan dasar patut dipidana. Sekian dari perkembangan asas legalitas.
Sekian dari penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.